Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan dari salah satu pemilik akun Bocah Ganteng 62. Ya, dia bertanya tentang siapakah salaf, siapakah salafi, apakah betul mereka adalah kelompok yang satu-satunya ahlu sunnah dan yang lain bukan ahlu sunnah. Demikian pertanyaannya. Istilah salaf, dia bukan istilah baru, sudah ada dalam Quran. Dalam hadis juga demikian. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul berkata kepada putrinya Fatimah, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Salaf secara bahasa di situ diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid ke-16 halaman 7. Beliau rahimahullah mengatakan as-salaf al-mutaqaddim. Salaf itu yang terdahulu, yang duluan. Sehingga apapun yang duluan dalam konteks bahasa dia adalah salaf. Kalau seandainya kita menempati sebuah perumahan, kita ini orang belakangan, maka orang-orang pertama yang duluan nempatin perumahan tersebut ya mereka salaf secara bahasa. Kita masuk ke sebuah perusahaan, pekerjaan, maka pada pendiri perusahaan, orang-orang pertama ya mereka salaf. Kita yang belakangan masuk ya kita kholaf. Ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, terminologis, ya kita ambil dari kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 48, disusun oleh Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi. Beliau mengatakan istilah salaf itu ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu para sahabat. Yang kedua para sahabat dan tabi'in. Yang ketiga sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, di antara 3 pendapat ini, pendapat yang ketiga lah yang paling mayoritas dianut oleh para ulama kita. Ya, dia rahimahullah beliau berkata wal qaul as-sahih al-masyhur alladhi alaihi jumhur ahli sunnah huwa annal maqsuda bis salafis salih humul qurunu ats-tsalatsa al-mufaddalah alladzina syahida lahumun nabi alaihi salatu wassalam bil khairiyah. Apa artinya? Pendapat yang sahih dan masyhur yang dianut oleh mayoritas ahlu sunnah adalah yang dimaksud salafus saleh yaitu orang-orang yang hidup di 3 zaman terbaik, 3 zaman yang penuh keutamaan, yang mana Rasulullah menjadi saksi. Rasulullah bertestimoni bahwa mereka adalah kelompok yang terbaik. Haitsu qala, ketika Rasul berkata, khairul qurun, sebaik-baiknya zaman, al-qarnul ladzi bu'itsu fihim, yaitu zaman di mana aku diutus kepada mereka, yaitu zaman para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian setelahnya maksudnya adalah tabi'in. Lalu kemudian setelahnya lagi maksudnya tabi'ut tabi'in. Ini hadis Bukhari Muslim. Lalu beliau mengatakan fas-salafus saleh, sehingga salafus saleh itu adalah humus sahabatu, yaitu para sahabat, wa tabi'un, kemudian para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya tabi'in. 3 tuh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lalu bagaimana dengan 4 imam mazhab? Imam mazhab yang 4 mereka masuk kategori salaf karena mereka hidup di zaman tabi'in dan yang lain di zaman tabi'ut tabi'in. Siapa di zaman tabi'in? Itu Imam Abu Hanifah. Dia pernah bertemu dengan para sahabat Nabi, di antaranya Anas bin Malik. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka di zaman tabi'ut tabi'in. Sehingga ketika ada seseorang dalam beragama, berislam, berpendapat, mengikuti salah satu di antara 4 mazhab tersebut, maka dia seorang pengikut salaf yang secara sifat nisbahnya disebut dengan salafi. Maka dikatakan di sini wa kullu man salaka sabilahum wa sara ala nahjihim fahuwa salafiyun nisbatan ilaihim. Maka siapapun, jadi ini enggak terbatas pada orang dan kelompok tertentu, pokoknya siapapun yang berjalan di atas jalan mereka, yang hidup di atas manhaj mereka, fahuwa salafiyun, maka dia adalah seorang salafi nisbatan ilaihim, yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada mereka. Sehingga istilah salafi ini bukanlah merujuk kepada orang yang hidup di zaman kita, dengan kehidupan, dengan model, dengan corak pemikirannya khusus di zaman ini. Tetapi siapapun orangnya, ormas apapun dia, berafiliasi dengan kelompok manapun dia, walaupun dia nggak pernah ngaku-ngaku dirinya sebagai salafi atau pengajian salafi, tetapi secara substansi mereka mengikuti kaum salaf, maka mereka hakikatnya salafi. Baik yang ada di Nahdlatul Ulama, yang ada di Muhammadiyah, di Al-Irsyad, di Al-Wasliyah, dan lain-lain semua. Dengan demikian, ya istilah salafi ini bukan branding kelompok tertentu yang seakan-akan di luar kelompok itu bukan salaf, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak demikian. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan sebuah nasihat dari
Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam risalah beliau berjudul At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan, yang diterbitkan oleh Maktabah At-Turas Al-Islami, yaitu milik dari pesantren Tebu Ireng Jombang, khususnya di halaman 35. Beliau rahimahullah mengatakan, ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, warji'u ila kitabi rabbikum, kembalilah kalian kepada kitab Tuhanmu, kepada Al-Quran, wa'malu ala sunnati nabiyikum, dan praktekkanlah, amalkanlah sunnah nabi kalian, waqtadu bi aslafikum as-solihin, dan ikutilah jalan salafus salih di antara kamu, tuflihu kama falahu, niscaya kalian akan menang, akan beruntung sebagaimana mereka menang dan beruntung. Jadi jamaah sekalian, salafus soleh itu memang dianjurkan agar kita mengikuti mereka. Namun salafus soleh bukanlah monopoli kelompok tertentu, melainkan siapapun, kelompok manapun dia, ya selama mengikuti tadi paradigma, karakter, sifat, akhlak para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan jangan lupa 4 imam mazhab pun juga termasuk di antara mereka. Sehingga ketika ada orang yang berkunut subuh, ya hakikatnya mereka salafi juga, karena itu pendapat para ulama salaf, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ketika ada orang yang bismillahnya dikeraskan ketika baca Al-Fatihah, ini pun juga pendapat kaum salaf, yaitu Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan juga Imam Syafi'i. Ya, kebalikannya yang tidak kunut dan bismillahnya dipelan-pelan pun juga ini bagian dari pendapat kaum salaf. Sehingga jamaah sekalian, siapapun yang mengikuti salah satu di antara pendapat-pendapat kaum salaf, selama masih ada cantelan rekomendasi para ulama kaum salaf, jangan diingkari bahwa mereka pun hakikatnya masuk koridor pandangan ulama atau kaum salaf. Wallahu a'lam bishawab.